Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi setengah siang Ibu. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Banjarjo kurang bersemangat, memang agak siang ya, makanya agak ngantuk semuanya. Banjarjo bangkit, mudah-mudahan bangkit dan menjadi lebih baik tentunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Ibu Kepala SDN Banjarjo, Ibu Tumisi SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Banjarjo tentunya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua dapat hadir di kesempatan ini tentunya untuk menuntut ilmu dan membagikan praktek baik dan ilmu yang kita peroleh. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamat. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan membuat webinar kecil atau diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman dari disiplin positif atau budaya positif yang kita pelajari, yang saya pelajari di modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 8. Saya Ani Sujarti, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Lamongan. Langsung saja Ibu, sebelum saya mulai, ada yang tahu budaya positif itu apa saja? Mungkin ada yang tahu budaya positif? Budaya positif yang ada di sekolah kita? Oh, mengucapkan salam. Apalagi yang sudah membudaya di sekolah kita? Ya, membaca surat-surat pendek, terus membaca Asmaul Husna, terus apa lagi? Ya, sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah. Itu adalah budaya-budaya positif yang sudah berkembang di sekolah kita di SDN Banjarjo. Tentunya budaya positif tersebut harus kita pupuk dan kita kembangkan tentunya agar bisa berkembang lebih baik dan lebih banyak tentunya. Selanjutnya, budaya positif, konsep budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Terus yang selanjutnya keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak Ibu mengajarnya sudah berfokus atau pada anak apa masih sudah student center apa teacher center? Sudah student center ya, sudah berpusat pada siswa. Gurunya nggak hanya ceramah di depan, sudah fokus ke muridnya. Ya, sudah semuanya? Sudah, alhamdulillah. SDN Banjarjo guru-gurunya luar biasa. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Tujuan kita adalah apa? Mencetak generasi yang sesuai dengan profil belajar Pancasila, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Miskonsepsi yang selama ini kita anggap benar ternyata itu salah. Apa? Ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Guru itu bisa dikendalikan oleh murid, itu ternyata salah, itu miskonsepsi. Itu hanya ilusi belaka. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan
ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ketika kita berbicara dengan anak yang berbuat salah, tentunya dengan teori-teori kontrol itu akan membuat rasa bersalah. Dengan rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ternyata itu salah. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tidak. Setiap orang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Sekarang saya minta tolong Bu Ana menggenggam tangannya, genggam seerat-eratnya. Umpamakan bahwa bisa diikuti guru yang lain. Di dalam tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga. Bu Kusnul mencoba untuk meraih dan melihat sesuatu yang ada di tangan Bu Ana itu. Boleh dalam bujukan, boleh dalam intimidasi, boleh dengan apa? Boleh dengan ancaman, boleh. Pokoknya saya harus meraih apa yang di tangannya Bu Ana ini. Kira-kira bagaimana? Bu Ana melepas apa enggak? Tidak. Nah, ketika ada yang membujuk kita, ada yang mengancam kita, mengintimidasi kita, itu kita akan menyerah atau kita akan mempertahankan barang yang kita miliki itu berasal dari mana? Mempertahankan atau menyerahkan itu berasal dari mana? Diri sendiri, ya. Itulah yang akan kita bahas sekarang. Anak akan yang kita munculkan adalah motivasi intrinsik anak. Motivasi anak untuk belajar, untuk menjadi anak yang lebih baik, untuk bertanggung jawab, itu harus timbul dan muncul dari anak itu sendiri, bukan dari luar. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan kontrol. Di sini stimulus respon tentang dunia, kemudian teori kontrol tentang dunia, realitas, kebutuhan kita sama, kebutuhan setiap manusia sama. Ini stimulus responnya. Tapi teori kontrolnya, realisasinya setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Semua orang melihat yang sama, tetapi dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang hal sesuatu itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Seseorang melakukan sesuatu, tentunya dia mempunyai tujuan kenapa orang tersebut melakukan hal itu. Lanjut, disiplin positif. Disiplin berarti berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Oh, ini baik, berarti saya harus melakukan ini. Gitu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, ancaman atau bahkan hukuman. Ketika anak dihukum, mungkin anak itu akan menjadi baik pada saat itu. Itu hanya dalam jangka pendek. Mendapat hukuman, mendapat ancaman, mendapat reward atau penghargaan. Ternyata selama ini kita melakukan itu apa tidak, Bapak Ibu? Melakukan itu apa tidak? Memberikan reward kepada anak, memberikan reward, ya. Atau bahkan ada yang memberi hukuman. Bisa jadi, ya. Ini adalah paradigma atau kebiasaan yang akan kita rubah. Memberikan hukuman, memberikan penghargaan. Sebagai pendidik, tujuan
kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tentunya kita mengajar atau mendidik anak didik kita tentunya dengan tujuan anak didik kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja sih Bu? Ada yang tahu? Nilai-nilai kebajikan universal ini tuh semua nilai-nilai ini sudah diyakini tanpa melihat suku, tanpa melihat ras dan sebagainya. Nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahkan latar belakangnya. Oh, anak itu baik, anak itu bertanggung jawab, sopan. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab, sopan dan sebagainya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi itu ada banyak, tapi di sini hanya saya paparkan 3. Profil pelajar Pancasila ada berapa elemen Ibu? Ada berapa elemen profil pelajar Pancasila? Ada 6. Apa saja? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong, mandiri, kreatif, benaran kritis. Nah, ini kalau sesuai profil pelajar Pancasila, benaran kritis, mandiri, gotong royong itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan yang hampir semua orang itu mengakui bahwa itu adalah nilai kebajikan. Kemudian Ibu Primarius Program atau PYP menyebutkan bahwa nilai kebajikan itu apa saja? Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kemudian kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian dalam life skill itu nilai kebajikannya menyebutkan dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Tadi di pertama tadi sudah saya singgung sedikit. Ada motivasi intrinsik, juga motivasi ekstrinsik. Ada yang tahu motivasi? Terima kasih Bu Kusnul. Kalau motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar. Anak akan semangat, umpamanya ya saya beri contoh. Saya akan berangkat pagi nanti biar dapat pujian dari buse, umpamanya kayak gitu. Itu adalah motivasi berasal dari luar, bukan dari dirinya sendiri, bukan dari anaknya sendiri. Atau mungkin kita sebagai guru, saya tak berangkat pagi ya, nanti biar mendapat julukan guru teladan. Oh, berarti Bapak Ibu guru ini berangkat pagi sebelum jam 7 bukan karena motivasi intrinsik, tapi karena pengen mendapatkan pujian, pengen mendapatkan penghargaan, pengen atau bahkan biar nggak ditegur oleh kepala sekolah. Dan itu berasal dari motivasi-motivasi eksternal. Sedangkan yang harus kita pupuk adalah motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Saya berangkat pagi karena saya menghormati diri saya sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang saya percayai. Karena apa? Jika saya berangkat pagi, nanti saya akan bisa istirahat sebentar sebelum menjelaskan atau bertemu dengan anak-anak. Begitu ya. Ini kalau nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini termasuk motivasi intrinsik apa ekstrinsik? Nomor 1, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman.
ekstrinsik dari luar, biar saya nggak dihukum, makanya saya berangkat pagi. Saya tiket dulu biar nanti nggak dimarahin Bu Ana. Begitu, itu karena apa? Dukungan karena ketidaknyamanan. Kalau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ekstrinsik apa intrinsik? Ekstrinsik ya, sudah paham kan Ibu, Bapak ya. Ada motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Yang perlu kita tumbuhkan adalah yang ketiga ini, motivasi intrinsik, baik sebagai guru dan harus kita tanamkan kepada anak-anak didik kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman biasanya itu bersifat tiba-tiba. Anak, kalau kita belum punya kesepakatan kelas, belum punya keyakinan kelas, anak nggak mengerjakan PR, umpamanya Bu ya, anak nggak mengerjakan PR. Sudah sana, buat PR-mu sebanyak 10 kali, itu merupakan hukuman. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, ujuk-ujuk atau tiba-tiba dikasih tugas berupa suruh membuat tugas sebanyak 10 kali. Kemudian bersifat satu arah. Satu arah itu dari siapa? Dari gurunya. Murid nggak terlibat, murid hanya menerima, pasrah. Selanjutnya berupa hukuman fisik dan psikis. Fisik bisa berupa tamparan, jangan sampai Bu ya, kita sebagai tenaga pendidik. Atau psikis itu secara nggak langsung lewat omongan. Kamu itu anak bodoh, nggak mengerjakan PR. Itu adalah apa? Hukuman psikis. Ada kadang anak yang cuek bebek, nggak peduli gurunya ngomong apa. Tapi kadang ada yang anak apa? Ngomong sedikit itu hatinya sakit. Ada kan? Kemudian konsekuensi itu terencana, disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman. Selanjutnya sikap guru selalu memonitor muridnya, tetap gurunya memonitor. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini nanti yang akan kita bahas di restitusi ini. Bu, restitusi itu apa nanti? Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai atau mencari solusinya sendiri. Di sini tadi bersifat satu arah, tapi di restitusi itu kita kolaborasi antara guru dengan muridnya untuk menemukan solusi apa yang terbaik. Kita hanya mengiring, kita sebagai guru hanya mengiring agar anak menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Ini seharusnya nggak keluar Bu ya. Mencatat 100 kali di buku tulis. Ini termasuk apa? Bentar. Nah, ini seharusnya tadi keluar gini. Mencatat 100 kali di buku tulis. Saya tidak akan terlambat lagi karena ini kasusnya anak terlambat ke sekolah. Kemudian dikasih gurunya untuk menulis sebanyak 100 kali di buku tulis. Ini termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Termasuk apa? Hukuman. Coba kita lihat. Iya, tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan 5 kali karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman, konsekuensi apa restitusi? Lari mengelilingi lapangan 5 kali karena terlambat ke sekolah. Hukuman, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Coba dilihat. Hukuman, ya ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Coba kita lihat. Hukuman karena apa? Bersifat secara bersifat langsung
langsung dan satu arah dari gurunya. Kemudian selanjutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa? Konsekuensi. Oh iya, luar biasa Bapak Ibu sudah paham semuanya ya antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya push up 10 kali karena tidak memakai masker. Hukuman lanjut ya. Menggantikan kertas kerja temannya yang telah dicoret-coret olehnya. Konsekuensi. Ya, dilihat konsekuensi. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Apa? Apa? Lari sebanyak 2 kali. Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Apa coba? Ya, fokus dulu konsekuensi ya. Oke, apa ya? Ya, tepuk tangan. Ternyata konsekuensi. Kenapa kok konsekuensi? Karena itu adalah pelajaran PJOK. Kemungkinan sebelum 10 menit pelajaran itu tadi anak-anak sudah mengelilingi lapangan, sudah pemanasan dahulu. Jadi anak yang terlambat diminta untuk pemanasan sendiri. Konsekuensinya seperti itu. Ini adalah hukuman dan konsekuensi. Kebutuhan dasar manusia, ibu, bapak, kita hidup di dunia ini mesti punya kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik. Nah, di sini dalam budaya positif itu kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Apa saja itu? 1, untuk bertahan hidup. Agar bisa bertahan hidup kita apa? Butuh rumah, butuh makan, butuh keamanan, butuh kesehatan. Kemudian yang kedua, butuh kasih sayang. Sopo enggak gelem disayang. Ya Bu ya. Butuh kasih sayang, butuh rasa untuk diterima. Coba saja kita dikucilkan, pasti rasanya nggak enak kan Bu ya. Butuh kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Kita punya harga diri untuk dianggap, untuk memimpin, untuk berprestasi, untuk didengar. Saat kita ngomong, kita curhat, kalau ada kita curhat dan tidak didengarkan itu hati sakit apa enggak? Iya, ini adalah kebutuhan-kebutuhan kita sebagai manusia. Yang keempat, kebebasan. Kita juga butuh bebas. Privasi kita, jangan sampai orang-orang masuk ke dalam ranah pribadi kita atau privasi kita. Mandiri, memiliki pilihan. Kita enggak boleh, atau kalau dapat intervensi kan enggak enak. Kita mempunyai pilihan dan kita tentukan sendiri. Kemudian kesenangan, bermain, antusias, tertawa, itu membuat kita bahagia. Nah, anak-anak kita, anak-anak didik kita butuh seperti ini. Mungkin di kelasnya kadang-kadang ada anak yang ramai apa tidak? Ada enggak? Ada anak yang jahil sama temannya? Ada. Nah, itu kita lihat apakah 5 kebutuhan dasar anak didik kita itu sudah terpenuhi. Ketika mereka goda anaknya, aku biar diperhatikan Bu Ana kok mau perhatikan itu saja. Itu mungkin di situ anak untuk apa? Kasih sayang, butuh kasih sayang karena di rumah nggak diperhatikan orang tuanya. Atau apa? Kesenangan bermain karena dia di apa? Pas waktu istirahat nggak bermain dengan teman-temannya.
kemudian mereka lampiaskan ketika masuk. Ini merupakan kebutuhan kesenangan. Nah, ini kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol. Ada berapa, Bu? 5. Yang pertama apa? Sebagai apa? Penghukum. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau, dan kelima sebagai manajer. Selama ini saya yakin bahwa Bapak Ibu di sini adalah guru-guru yang luar biasa. Sudah memposisikan diri sebagai posisi kontrol di mana? 1, 2, 3, apa 5? Di mana, Bu? 3. Ada yang 3, terus? Ada yang 5. Ada yang pemantau, ya. Ada yang 1 sama 2 apa enggak? Enggak ada, alhamdulillah, enggak ada. Pembuat merasa bersalah. Terus itu bedanya apa sih, Bu Ani? Penghukum, terus pembuat merasa bersalah, posisi kita sebagai teman itu pada saat bagaimana, terus pemantau itu bagaimana, ini dia. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh kasusnya, Bu ya, siswa tidak memakai kaos kaki pada saat upacara bendera. Ada murid yang ketika mengikuti upacara bendera terlihat sangat dia nggak memakai kaos kaki. Terus ini, Bu Ani, ayo hormat pada bendera selama 1 jam. Ini adalah berupa apa? Posisi kontrol sebagai penghukum. Di sini dengan nada yang tinggi. Ayo hormat pada bendera selama 1 jam. Nanti setelah 1 jam kamu boleh masuk kelas. Mana itu? Terus kamu selalu mengecewakan guru. Seharusnya kamu nggak seperti ini. Itu pembuat rasa bersalah. Oh iya ya Allah, saya membuat Doni sedih. Nah, akhirnya anaknya apa? Merasa bersalah. Terus kemudian lanjutnya, ayolah ikuti aturan yang ada di sekolah. Tolong ibu ya, sekali ini saja. Sudah tidak apa-apa, lain-lain jadi seperti ini ya. Ayo sini. Itu adalah posisi kita sebagai teman. Kemudian yang selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli kaos kaki di koperasi dan jangan diulangi lagi. Di sini sebagai posisi pemantau. Terus yang manajer itu bagaimana, Bu? Manajer ini idealnya adalah kita sebagai manajer. Guru di sini idealnya memposisikan posisi kontrol sebagai manajer. Bagaimana, apa yang kita lakukan? Ya, luar biasa sekali, Bu Kusnul. Terus kata-katanya bagaimana? Apa kamu tahu kesalahan kamu? Anak, ya Bu, saya tidak memakai kaos kaki. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya Bu, saya akan bangun pagi atau malam saya siapkan dulu sehingga semua kebutuhan saya dapat terpenuhi dan tidak ada yang ketinggalan. Di sini anak diajak untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan gurunya dan menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahannya. Bukan gurunya, tapi anaknya sendiri yang menemukan solusi atas permasalahannya itu. Guru hanya sebagai coach, sebagai manajer di sini ya, sudah. Kemudian nah, ini coba Bapak Ibu sudah paham posisi kontrol ini. Ada 5 tadi apa saja? Hukuman, penghukum,
Pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, manajer. Nah, posisi kontrol apakah aku ini? Coba dilihat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa bersalah. Ya, benar sekali. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa ini? Penghukum. Ya. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, manajer anak dituntut untuk dapat menyelesaikan atau memperoleh solusi dari permasalahannya tersebut. Iya, luar biasa, bagus ya. Kemudian yang ini, ayolah lakukan demi ibu ya. Iya, teman, luar biasa. Yang terakhir, kamu tidak akan mendapatkan nilai karena kamu tidak mengerjakan tugas. Apa ya? Pemantau ya, sebagai pemantau. Selanjutnya, Bu, ngantuk. Ngantuk karena jam siang Bu ya, karena jam siang. SDM Banjarjo? Belum ada semuanya. SDM Banjarjo? Ya, luar biasa. Tentunya dengan semangat baru ya, dengan budaya positif. Selanjutnya ada keyakinan kelas di sini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas saja? Ada yang bisa menjawab? Apa Bu? Monggo. Monggo Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Kalau peraturan itu kelas ditentukan, tetapi kalau keyakinan tidak ditentukan, hanya kesepakatan dalam satu kelas. Kalau peraturan kelas itu? Ya, peraturan itu ditentukan. Kalau keyakinan itu kesepakatan di antara dalam satu kelas. Oh iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Tumisi, guru kepala sekolah kita. Iya, ada yang lain? Ada yang lain? Ya. Sekarang sebelum ke sini saya tanya dulu, Bapak Ibu pernah naik sepeda motor? Tiap hari ya. Pernah naik sepeda motor, pernah. Memakai helm kan? Memakai helm. Kira-kira kenapa Ibu Bapak kok memakai helm ketika mengendarai sepeda motor? Ya, biar kalau jatuh nggak sakit, biar aman. Ada lagi? Karena taat aturan, harus memakai helm. Ada lagi? Ya, tadi benar sekali. Karena agar kita kalau jatuh tidak sakit, berarti menjaga keselamatan. Nah, itulah kenapa kok keyakinan agar anak didik kita itu selamat. Meyakini apa yang menjadi keyakinan kelas itu agar mereka selamat. Ini di sini adalah contoh peraturan contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama anak kelas 5. Agak kurang jelas ya. Ini disepakati bersama anak-anak, usul sendiri, kemudian dan disetujui bersama untuk dilaksanakan secara bersama-sama dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya saya ingin sekali setelah mendapatkan budaya positif ini, mendapatkan materi budaya positif ini, Bapak Ibu guru menerapkan, membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dan itu atas inisiatif anak-anak tentunya, atas inisiatif murid, atas kesepakatan bersama.
Nah, ini dalam pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Terus berupa pernyataan universal, saling menghargai, saling menghormati. Hormat, menghargai tadi adalah nilai-nilai kebajikan universal yang ada di depan tadi ya Bu ya, masih ingat? Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, nggak ada namanya dilarang membuang sampah sembarangan. Pernyataan positifnya bagaimana Bu? Buanglah sampah pada tempatnya. Ada lagi? Jagalah kebersihan, rawatlah aku. Kebersihan sebagian dari iman itu adalah kalimat-kalimat positif. Inilah kalimat positif inilah yang akan kita tanamkan kepada anak-anak. Gak ada namanya dilarang menginjak rumput, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang ngobrol, atau bisa kita ganti apa? Saling jagalah aku, ya benar sekali, saling menghormati, saling menghargai. Kemudian tidak terlalu banyak Bu, agar anak-anak ingat. Membuat keyakinan kelas sebanyak 15, ya lupa anak-anak. Ini nggak lebih dari 7, 1 sampai 7 insya Allah sudah maksimal dan sudah mencakup keseluruhan. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Terus yang terakhir, semua warga kelas terlibat. Gak hanya satu arah yang di depan tadi, gurunya memberi ini adalah keyakinan kelas, sudah jadi kemudian ditempel. Bukan itu keyakinan kelas, itu namanya peraturan. Kalau keyakinan kelas itu kita membuat bersama anak-anak, kemudian disepakati bersama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Budaya positif yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Restitusi itu apa Bu? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Akhir dari restitusi itu adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri, dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilaksanakannya. Segitiga restitusi tahapannya ada 3. Apa saja Bu? Menstabilkan identitas. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah dari anak itu, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan yang telah disepakati di kelas. Lanjut. Menstabilkan identitas itu apa sih Bu? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ada anak sedang berbuat kesalahan. Menstabilkan identitas itu bagaimana sih kata-katanya? Berbuat salah itu wajar. Anak ada berbuat salah, kita omongi berbuat salah itu wajar. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Pasti semua manusia pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu guru juga. Bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lanjut. Validasi tindakan yang salah. Tahap segitiga restitusi yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Bagaimana kata-kata atau yang harus kita lakukan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Setiap anak berbuat salah pasti mempunyai alasan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini loh. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu.
Lanjut, menanyakan keyakinan. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, otomatis kita bisa melakukan tahap segitiga restitusi yang ketiga ini, yaitu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan yang telah kita buat? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama dalam kelas itu? Ada nilai apa saja? Nilai kebajikan apa saja tadi? Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Ini adalah tahapan segitiga restitusinya. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan ke anak-anak. Tolong diperhatikan Ibu. Sekilas saja. Kalian tahu nggak? Tadi setelah hari lapangan, mau belajarnya apa yang terus besar yang nanti ini kasusnya anak bermain bola di kelas sebelum pelajarannya berkumpul. Jadi benar sekali melakukan asal dengan evaluasi dalam kelas itu tidak benar. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu segitiga restitusi di tahap mana, Bu? Yang benar kalau tahap mana tadi? Validasi tindakan salah. Sini. Menstabilkan identitas atau menanyakan keyakinan? Apa? Menstabilkan identitas. Jadi sebelum anak dikirim untuk membuat solusi, menemukan solusi dari permasalahannya, jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi benar sekali melakukan atau dengan sepak bola di dalam kelas itu tidak benar. Setiap orang mesti pernah melakukan kesalahan dan kita harus belajar dari kesalahan untuk tidak mengulanginya. Kira-kira kalau anak-anak bermain sepak bola akibatnya apa? Belajar di luar dari lagi teman-teman dan saya. Terus apakah cara efektif untuk memenuhi tugas kalian selain sepak bola ini? Selain sepak bola di rumah. Terus apa itu? Boleh bermain sepak bola. Saat berpikiran bisa sekali kalian itu tidak anaknya yang baik. Kalian ingat enggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati kita? Iya, apa saja? Tidak, bukan akun, sesuai dengan yang kita buat, kita sepakati konsekuensi apa yang harus kalian lakukan dan kalian terima atas tindakan kalian. Minta maaf, kita
Kalian juga mengetahui kesalahan dan kesalahan. Terima kasih. Kalian sudah boleh. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian alhamdulillah sampai di penutup. Bu, Bapak, budaya positif harus dibangun. Tidak langsung tiba-tiba ada. Budaya positif harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi intrinsik atau internal dari peserta didik, melaksanakan disiplin positif bagi murid yang nantinya akan ikut berpengaruh kepada pencapaian visi dan misi sekolah. Kalau muridnya sudah mempunyai akhlak yang baik, kemudian tentunya akan memberi dampak yang positif dengan visi dan misi sekolah atau prestasi sekolah. Membangun budaya positif tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri, Bu. Butuh kolaborasi, butuh bantuan. Kalau saya melaksanakan sendiri itu nggak akan mungkin bisa. Mesti butuh bantuan dari Ibu Kepala Sekolah, butuh bantuan dari semua wali kelas, semua Bapak Ibu guru yang ada di SDN Banjarjo. Tidak menutup kemungkinan juga butuh bantuan dari Bapak Ibu wali murid selama anak berada di rumah. Bahkan dibutuhkan juga dukungan dari orang tua dan komite sekolah untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Sudah Ibu, Bapak, sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Tadi Ibu Ani memaparkan salah satu posisi kontrol. Posisi kontrol tadi ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apakah misalkan ini kita sudah berada, saya sendiri menghadapi kelas 6. Anak-anak seringkali merasa dirinya itu kelas yang paling mungkin sudah besar sendiri, ada yang sudah tua di antara adik-adiknya. Kadang-kala itu kita merasa maksudnya itu kalau penghukum tidak terus manajer juga tidak. Apakah dalam penyelesaian itu kita bisa menggabungkan, misalkan posisi kontrol itu dua, misalkan kalau di manajerial kita tidak bisa, terus kita bisa menggabungkan antara pembuat merasa bersalah dan dengan posisi sebagai teman, bisakah digabung dalam penyelesaian tersebut? Terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Ana, wali kelas dari kelas 6. Apakah boleh kita menggabungkan atau dalam posisi sebagai teman di situ untuk menyelesaikan suatu permasalahan dari anak didik kita? Posisi kontrol kita sebagai teman. Boleh, Bu. Kita boleh pada posisi kontrol sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Kalau penghukum dan pembuat merasa bersalah ini tidak dianjurkan untuk Bapak Ibu guru. Yang boleh dilakukan itu sebagai posisi teman dan juga pemantau. Tapi idealnya kita sebagai guru harus sebagai manajer. Tidak menutup kemungkinan kita bisa sebagai teman karena anak didik kita mempunyai beragam sifat dan latar belakang. Ketika manajer sudah nggak bisa, akhirnya kita sebagai teman, ya udah nak, coba ngomong sama ibu. Mungkin ketika kita bisa menjadi teman, anak akan lebih leluasa untuk
meluangkan atau mengeluarkan unek-uneknya. Ya, boleh Ibu sebagai posisi sebagai teman boleh, tapi tidak terlalu karena apa? Anak akan apa? Tidak menghargai gurunya, ya, tidak akan menghargai dan apa? Tergantung. Gitu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam diseminasi budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita dan tentunya untuk anak didik kita. Amin. Saya mohon diri dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ani Sugiarti, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Lamongan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya? Oh iya, masih ada pertanyaan. Mohon maaf tadi keburu-buru, ada yang belum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Ibu, ini saya mau bertanya terkait dengan guru penggerak. Maaf ya, apa sih kelebihannya guru penggerak itu untuk sebagai pendidik ya. Nah, kemudian selain itu kira-kira guru penggerak itu nanti kedepannya bagaimana? Kalau menurut informasi yang saya dengar bahwasanya nanti kalau sudah mendapatkan sertifikasi guru penggerak nanti untuk menjadi kepala sekolah itu langsung lancar tanpa ada satu hambatan. Oke, yang kedua itu menghadapi problem solving yang ada pada sekolah, Bu Ani. Ini saya kadang itu merasa berat kepada anak-anak yang over. Ya, tentunya anak-anak mempunyai apa ya? Ada yang mempunyai pribadi sikap yang amat over. Kayak seperti tadi, kita enak-enak di kelas itu tiba-tiba ada yang marah-marah sama temannya, membanting sama temannya. Nah, ini bagaimana solusinya? Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada tambahan pertanyaan dari Bu Kusnul, pertanyaan yang luar biasa. Ini saya kira ini Bu Kusnul penasaran dengan guru penggerak. Ya, guru penggerak itu kelebihannya apa? Guru penggerak ini barusan ini materi yang saya paparkan atau ilmu yang saya dapat ketika saya ketika saya pendidikan guru penggerak itu, insya Allah ini tidak saya peroleh ketika saya kuliah. Tentunya Bapak Ibu guru semuanya adalah dalam bidang pendidikan kan kuliahnya. Ini dapat apa enggak sebelumnya ketika kuliah? Nggak pernah dapat ya. Ada budaya positif, di situ ada 5 posisi kontrol guru, ada segitiga restitusi, ada nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada apa lagi? Ada tadi apa antara hukuman, konsekuensi, apa restitusi. Di situ ketika kita kuliah tidak ada sama sekali, Bu. Makanya ketika saya memperoleh pendidikan guru penggerak itu, alhamdulillah ada ilmu baru, dan ilmu baru yang saya dapat ini nggak mungkin saya pakai sendiri. Ilmu harus bermanfaat untuk sekitarnya, untuk anak didik kita, untuk teman-teman kita. Makanya ilmu tersebut saya disimanisakan sekarang agar apa? Memperoleh manfaat dari pendidikan guru penggerak. Kemudian katanya Bu ya, kalau lulus guru penggerak
itu auto mendapatkan tiket golden ticket ya untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas. Nah, di sini mungkin ada sebagian orang yang berambisi untuk ke situ. Tapi ketika berjalannya waktu di sini, ketika kita memperoleh motivasi intrinsik, nah, itu kalau saya ikut guru penggerak, saya biar bisa menjadi kepala sekolah, bisa menjadi pengawas, atau bahkan bisa menjadi kepala dinas, itu adalah motivasi-motivasi eksternal, berupa apa? Motivasi dari luar, ya, ekstrinsik. Motivasi dari luar, dan motivasi internal ini dengan berjalannya waktu akan tumbuh. Oh iya, ketika kita belajar kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik agar apa tadi? Bu, kalau kita mempunyai motivasi intrinsik tadi, masih ingat? Apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau yang kita inginkan, dan menghargai diri sendiri. Oh, saya ingin ikut guru penggerak biar saya mendapatkan ilmu, biar saya bisa mengembangkan ilmu yang saya dapat, biar saya tidak kudet. Karena anak didik adalah apa, harus kita didik sesuai zaman mereka. Ya kan, nggak mungkin kita didik anak didik kita dengan metode yang dulu, tidak mengenal IT sama sekali, iya, model-model dulu, nggak mungkin. Karena apa? Mereka sudah sangat pesat. Bahkan mungkin ada yang anak didik kita lebih ngerti IT daripada kita, ya. Bahkan anak-anak SD sudah menguasai itu semuanya. Oleh karena itu kita sebagai guru harus mengupgrade ilmu kita, harus mengupdate ilmu kita agar kita bisa mengajar anak-anak murid kita sesuai zaman mereka. Ada pembelajaran berdiferensiasi, ada masalah kita selesaikan dengan 3 tahapan restitusi, menghadapi anak dengan posisi kontrol manager, itu semua kita dapat dari guru penggerak. Kemudian apalagi tadi sudah bagus tuh, sudah cukup. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Ya sudah. Sampai di sini dulu kami akhiri. Terima kasih banyak karena atas waktunya, mengganggu waktu itu untuk pulang tentunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai
Mau keyakinan yang bagaimana? Untuk kelasnya sampean. Ayo gantian dulu. Gantian duduk dulu. Gantian teman-temannya duduk dulu. Duduk dulu. Gantian sudah, yang di posnya sudah. Yang di posnya sudah. Oh, belum. Gantian ya. Ada dari teman kalian duduk damai. Tidak boleh saling membaca. Sudah, ada lagi? Ya, terima kasih. Ada lagi? Oh, minta terus di situ. Sudah? Ada lagi? Yang boleh diposin sudah? Ayo sudah? Sudah? Hidup rukun, hidup damai sama hidup rukun sama ya. Ya, sama ya. Buang sampah pada tempatnya. Membersihkan lingkungan sekolah. Sama. Sama ini ya. Jujur dan disiplin. Sopan santun. Saling menghargai. Saling menghargai. Kalau keyakinan kelas itu tidak ada kata negatifnya. Tidak ada kata tidak boleh. Tidak boleh ya. Berarti tidak boleh tidak boleh bertengkar. Berarti harus apa? Rukun. Hidup rukun atau apa tadi? Hidup tentram dan rukun. Jadi tidak boleh ya. Nah, nggak apa-apa lagi. Lebih baik itu bertanggung jawab. Mana nulis post-it enggak? Sudah selesai post-itnya? Kalau sudah boleh ditempel. Boleh ditempel. Ayo. Yang sudah boleh ditempel. 3 sampai 7 ya. Pak. Ayo. Sudah? Boleh di post-it sudah. Yang sudah selesai di post-it ditempel. Sampai berapa? Ayo, kalian mau nanti. Bu, saya buat dua nggak apa-apa. Bu, saya buat tiga nggak apa-apa. Sudah? Ada apa? Agak cepat sedikit ya. Hidup rukun sudah ada. Hidup rukun, Siva ya. Siva, hidup rukun sudah ada ya. Berarti sudah ada. Sudah? Ayo. Tempel. Tempel. Sudah selesai? Ayo. Ayo. Sudah? Sudah?
Belisa. Ini Anda berpakaian rapi dan bersih. Ya, berpakaian rapi dan bersih. Rapi guys. Ya, setuju? Setuju? Setuju apa tidak berpakaian rapi dan bersih? Guys, pelajaran guys. Dan sudah cukup, ini apa ditambah lagi? Tambah lagi. Nanti kalau banyak-banyak nanti sama nggak ingat. Mau tambah lagi apa cukup? Sudah sepakat? Sudah setuju? Keyakinan kelas harus kita taati, harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Terus nanti ini diketik buani, nanti kalau sudah diketik, nanti kalian apa?